展会，攻略，列出反战者，给我死！Take me back to a place where I felt at home. Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Di sini admin mau lanjutin series Donghua A Good Day to Ascend. Di mana episode kali ini kekuatan Su Ying naik pesat setelah dia berhasil membersihkan energi kotornya jadi energi murni. Kekuatannya yang sekarang sih bener-bener nggak main-main. Kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa kasih like-nya ya guys. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita lengkapnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan kelanjutan pertarungan Su Ying melawan Dewa Agung kemarin. Yang mana saat itu sih Su Ying terkena serangan Dewa Agung, tapi Su Ying juga berhasil mendaratkan pukulan keras. Pada saat itu, karena tubuh Dewa Agung punya kemampuan regenerasi yang cepat banget, lengannya yang hancur akibat pukulan Su Ying barusan sih bisa tumbuh lagi dengan begitu cepatnya. Di momen ini, Su Ying berniat mau bebasin Yuan Ji dulu agar bisa berlindung. Tapi Dewa Agung nyerang Su Ying tanpa henti. Dewa Agung yang saat itu berusaha menjaga jarak agar tak kena pukulan langsung dari Su Ying. Pada akhirnya sih Su Ying masih mampu melancarkan serangan jarak dekat. Karena Dewa Agung kesulitan membidik Su Ying karena saking cepatnya jika diserang jarak jauh. Bahkan setelah Su Ying dibanting sana sini masih belum cukup untuk bikin dia pingsan. Sampai pada akhirnya Dewa Agung pun main cara kotor nih guys, di mana dia mulai menjadikan salah satu penduduk di sana sebagai bom manusia dan dilemparkan ke arah Su Ying. Yuan Ji yang dibuat khawatir dengan keadaan Su Ying karena dia tuh muntah darah akibat kena ledakan bom manusia yang dilempar oleh Dewa Agung. Di sini Dewa Agung sih mulai menargetkan para penduduk desa di sana karena Su Ying pasti melindungi para manusia. Saat itu Su Ying sih melindungi bocil perempuan yang sebelumnya jadi persembahan. Bocil itu tuh malah dibuat kaget kenapa ada orang yang melindunginya, karena para penduduk aja menganggap perempuan itu adalah bocah pembawa sial. Su Ying yang tak bisa bergerak lagi karena dia udah kehabisan tenaga, mengingat di sekujur tubuhnya tuh penuh luka-luka yang cukup parah. Di sini harta lonceng sendiri tak bisa berbuat apa-apa untuk bantu, tapi Su Ying bisa memurnikan energi kotornya itu jadi energi murni. Kalau Su Ying berhasil, maka dia bisa menggunakan tubuh energi kotor dan bisa ngalahin Dewa Agung dengan mudah. Namun karena kultivasi Su Ying masih lemah, maka dia nggak boleh pakai tubuh kotor itu lama-lama kalau dia nggak pengen mati sia-sia. Dewa Agung dan para penduduk desa yang dibuat kaget dengan aura merah yang mencekam banget keluar dari tubuhnya Su Ying. Di sini Su Ying tuh berkata kepada Dewa Agung kalau pemikirannya tentang peduli sesama manusia dianggap hal bodoh, malah membuat Su Ying bisa berkembang seperti sekarang. Setelah itu, energi merah pekat itu pun menyelimuti sekujur tubuhnya Su Ying, di mana mode tubuh energi kotornya Su Ying sekarang sih bener-bener bikin Dewa Agung kebingungan kenapa kekuatannya Su Ying jauh di atasnya. Qingbi yang melihat pertarungan itu udah selesai, dia pun pergi dari sana. Karena tak mungkin juga Dewa Agung bisa selamat setelah menerima serangan sedahsyat itu. Di momen ini, Su Ying tuh bikin para penduduk desa ketakutan. Karena sepanjang hidup mereka tak pernah melihat ada sosok manusia yang bisa mengalahkan Dewa Agung. Dengan rambut terurai, Su Ying pun berjalan pelan-pelan ke arah Yuan Ji untuk memeriksa keadaannya apakah terluka parah.
别说话了。我不是你的对手。你把我拉干了，还能免1年的刑。我打的什么刑？ Su Ying yang saat itu nyuruh Yuan Ji untuk istirahat karena lukanya bisa sembuh setelah diberi obat. Namun karena kota terdekat sangatlah berbahaya, Yuan Ji nyuruh Su Ying untuk ninggalin Yuan Ji aja. Kata Su Ying sih dia tak akan meninggalkan temannya sendiri. Karena Su Ying akan pergi ke kota Praja yang dimaksud oleh Yuan Ji itu karena di sana ada toko obat yang cukup lengkap. Karena Su Ying pergi ke kota Praja butuh waktu beberapa jam, dia pun akan nitip Yuan Ji kepada bocil perempuan yang diselamatkan itu agar diberi makan dan minum. 帮我照看我兄弟，给他端盆水。这是我替大个子幽神给的。你且不要走动。还有啊，不要离太近。 Setelah Su Ying sampai di kota Praja, dia pun memborong begitu banyak bahan obat untuk sembuhin Yuan Ji. Namun karena tubuh Yuan Ji ini besar banget, maka butuh waktu lebih lama untuk nyiapin bahan obat yang diminta oleh Su Ying. Karena kebetulan di kota itu ada acara meriah untuk menyambut Tuan Tanah dan Dewa Roh di kota Praja, Su Ying sih akan nonton acara itu dulu sambil nunggu paman penjual bahan obat selesai mengumpulkan bahan obat yang diminta oleh Su Ying. Su Ying yang sampai di kuil Huang tempat upacara berlangsung, dia tuh melihat Dewa Tanah muncul sambil membacakan pidato perihal perbuatan besar dari Tuan Tanah Huang. Setiap tahun Tuan Huang yang udah wafat tuh dapat persembahan dan bisa balik ke alam manusia untuk menikmati persembahan karena kontribusinya tuh besar banget kepada Dewa Lingfu. Saking meriahnya sih Dewa Tanah kala itu juga mengundang Dewa Hujan sebagai bentuk sambutan akan kedatangan Tuan Tanah Huang dari alam kematian. Su Ying yang saat itu bertanya kepada penduduk kota Praja, kebaikan apakah yang diperbuat oleh Tuan Tanah Huang sampai dapat perlakuan istimewa gini dari para Dewa Roh. Di sini orang di dekatnya Su Ying tuh rata-rata berkata kalau Tuan Tanah Huang adalah orang paling korup dan bikin penduduk sekitar jadi susah. Setelah itu datanglah kakek Zhou alias ketua keluarga Zhou datang menjelaskan kalau tiap kebijakan Tuan Tanah Huang sih selalu menguntungkan para Dewa Roh. Saat itu sih Su Ying masih belum tahu nih guys identitas aslinya kakek Zhou. Beberapa saat kemudian Dewa Lingfu yang datang mendengarkan semua ucapan kakek Zhou yang membeberkan kebusukan Tuan Tanah Huang yang saat itu memihak pejabat Dewa Roh daripada pejabat manusia di kota itu. Di sini Su Ying tuh langsung auto kaget nih guys kalau identitasnya ketahuan Dewa Lingfu, yang mana jika ketahuan sih Su Ying bakal kesulitan untuk balik mengantar obat kepada Yuan Ji. Dalam percakapan itu Dewa Lingfu dan kakek Zhou pun mulai debat satu sama lain karena pihak mereka berdua ini selalu berselisih paham. Kakek Zhou yang saat itu memperingatkan Dewa Lingfu agar jangan semena-mena di kota Praja sana karena kekuatan keluarga Zhou tuh masih dihormati banget oleh para dewa kuat lainnya. Dari sinilah Su Ying makin dibuat keringat dingin karena kakek-kakek yang dia ajak bicara tadi tuh ternyata adalah ketua keluarga Zhou yang pernah dibahas oleh Ding Chuan. Namun karena Dewa Lingfu dan kakek Zhou dari tadi tuh udah sadar kalau Su Ying ada di tempat itu, mereka pun menghentikan pergerakan Su Ying.
Su Ying yang dibujuk kakek Zhou agar gabung dengan keluarga Zhou aja karena tindakan Su Ying menghabisi Dewa Roh dan Tuan Tanah Jiang dulu tuh tak bisa diampuni bagi pihak pejabat Dewa Roh. Kalau ikut dengan kakek Zhou, maka Su Ying akan dilindungi oleh keluarga Zhou, tapi dengan beberapa syarat. Di sini Dewa Lingfu yang tak mau biarin kakek Zhou merebut Su Ying dengan cara manipulasi kata-kata rayuan, dia pun akan merebut Su Ying apapun yang terjadi. 必须杀掉他，最好魂飞魄散，分享上古的秘密。而我周家却不想与人。 Wah, kira-kira Su Ying bakal ikut kakek Zhou atau gimana tuh guys? Apakah Su Ying bisa pergi dari sana dengan selamat tanpa memihak keluarga Zhou? Tulis aja prediksi kalian di kolom komentar ya. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.